Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Buah reinkarnasi sangat bermanfaat bagi tubuh asliku. Jika aku bisa mendapatkannya, maka kekuatan tubuh asliku akan meningkat banyak. Wang Lin merenung sebentar sebelum menampar tas penyimpanannya. Segera 3 ukiran muncul di tangannya. 6 dari ukiran domain waktu ini telah hancur, hanya menyisakan 3. Sehingga kekuatan domain waktu yang dapat mereka tampilkan telah sangat melemah. Sayangnya, tidak ada pohon berusia ratusan tahun yang bisa dijadikan ukiran baru. Setelah menyingkirkan ukiran kayunya, Wang Lin memeriksa tasnya lagi dan mengeluarkan lengan kupu-kupu merah. Lengan ini tetap dalam kondisi baik, bahkan ada lapisan es tipis yang menutupinya dan mengeluarkan aura dingin. Sujaku tidak bertindak untuk membantu kupu-kupu merah, tetapi malah mengirimkan surat tantangan. Ini sungguh aneh. Wang Lin merenung dalam waktu lama, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Sepertinya pertarungan dengan kupu-kupu merah tidak bisa dihindari. Tetapi selama dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, aku masih punya kesempatan untuk menang. Wang Lin tampak mencibir. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan sebuah kursi batu terbang dan mendarat di hadapannya. Kursi itu terlihat seperti akan meleleh namun berubah menjadi baskom. Wang Lin memasukkan lengan kupu-kupu merah ke dalamnya. Lalu ia membentuk segel dan cahaya hitam muncul di tangannya. Wang Lin menunjuk ke lengannya dan cahaya hitam segera memasukinya. Selanjutnya, Wang Lin menampar tasnya dan mengeluarkan beberapa botol kecil. Botol-botol ini adalah barang yang diperolehnya selama beberapa ratus tahun terakhir. Itu mengandung racun dari makhluk roh. Dia membuka botolnya dan menuangkan isinya. Terlihat cairan berwarna merah seperti darah keluar dan menyatu dengan lengan kupu-kupu merah. Dia segera membentuk segel yang menciptakan cahaya ilusi dan dengan cepat membentuk tengkorak kemudian memasuki lengan itu. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus membuat tengkorak hingga 99 tengkorak lainnya masuk ke lengan satu persatu. Warna lengan tiba-tiba berubah dari putih salju menjadi hitam dan merah. Itu terlihat sangat menakutkan dan mengeluarkan aroma bau busuk. Setelah melakukan semua ini, lengan itu sekarang tersegel di dalamnya. Saat ini lokasi di negara Sujaku yang tampak seperti lukisan. Kupu-kupu merah sedang berada di atas bunga teratai. Daerah itu dikelilingi oleh air yang jernih dan tanaman hijau yang indah. Di dalam air ada beberapa ikan mas dengan kumis yang sangat panjang. Di hadapannya ada seorang pria parubaya yang sangat tampan sedang duduk. Dia menatap kupu-kupu merah dengan kelembutan di matanya dan berkata, "Adik junior kupu-kupu merah, aku telah memberi roh laut timur yang akan menumbuhkan kembali lenganmu. Kenapa kamu belum menggunakannya?" Kupu-kupu merah membuka matanya dan dengan dingin menjawab, "Setiap kali aku melihat lengan bajuku yang kosong, keinginanku untuk membunuh Cheng Niu semakin meningkat. Sebelum aku bisa membunuhnya, lenganku akan tetap hilang. Kakak senior, jangan mencoba mengubah pikiranku." Cheng Niu. Seketika ada sedikit niat membunuh melintasi mata pria paruh baya itu. Cheng Niu ingin menghancurkan hati Dauku. Namun karena dia meraih lenganku, hati Dauku tidak hanya tidak hancur, tetapi kini menjadi lebih lengkap. Aku senang Gunung Sujaku ingin dia melawanku. Kupu-kupu merah mengangkat kepalanya dan melihat ke tepian. Jika bukan karena Gunung Sujaku, aku pasti sudah keluar dan menangkap Cheng Niu untuk dibunuh oleh adik junior. Mata pria parubaya itu tampak berbinar. Kupu-kupu merah hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Garis hitam dengan potongan merah muncul di dahinya dan dengan cepat menyebar. Tangan kiri kupu-kupu merah dengan cepat menekan keningnya. Wajahnya terus berubah saat dia mencoba melawannya. Setelah sekian lama,
garis hitam itu surut. Ada ekspresi kebencian yang mendalam di wajahnya. Cheng Niu mencoba melukaiku dengan menyegel lenganku yang hilang. Tangan kiri kupu-kupu merah terus membentuk banyak segel dan mengirimkannya ke dahinya. Setelah sekian lama dia berjuang untuk berdiri sebelum duduk kembali. Terlihat dia memiliki ekspresi suram di wajahnya. Adik junior, aku akan membunuh Cheng Niu meskipun itu melanggar perintah Gunung Sujaku. Paling-paling mereka hanya akan menghukumku dengan kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun. Hati pria parubaya itu sepertinya sakit ketika dia berbalik untuk pergi. Namun kupu-kupu merah segera berkata, "Kakak senior, jika ada yang ingin membunuh Cheng Niu, itu adalah aku. Gunung Sujaku mengirimkan 2 pesan tentang Cheng Niu. Jika kamu membunuhnya, itu tidak akan sesederhana 100 tahun kultivasi pintu tertutup." Ekspresi pria parubaya itu terlihat cemberut saat dia duduk kembali. Namun, dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan membuangnya. Aku sendiri tidak akan pergi. Aku akan mengirimkan beberapa kultivator dari negara-negara kultivasi dengan peringkat lebih rendah. Dengan begitu, Gunung Sujaku tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadaku. Saat mendengarnya, kupu-kupu merah tidak menanggapinya. Dia segera menutup matanya untuk memusatkan perhatiannya pada penyegelan garis hitam yang menyerang dirinya. Sementara itu di sebelah timur negara Sujaku, ada sebuah gunung yang berbentuk seperti burung. Gunung ini kemudian dikenal dengan nama Gunung Sujaku. Gunung Sujaku adalah tanah suci negara Sujaku. Segala sesuatu yang terjadi di Sujaku harus mendapat persetujuan mereka. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih tiba di kaki gunung. Dia berada dalam posisi yang sulit. Dia terlihat mondar-mandir di sekitar kaki gunung beberapa saat sebelum naiki tangga. Di luar istana, pemuda itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Murid Feng Yusan ingin bertemu dengan Penatua." Setelah sekian lama, sebuah suara keluar dari dalam istana. Apa itu? Murid diperintahkan oleh Gunung Sujaku untuk mengirimkan surat tantangan kepada Cheng Niu. Namun Cheng Niu tidak menerimanya dan menundanya 10 tahun lagi. Tentu saja Feng Yusan sama sekali tidak berani berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Segera suara dari dalam istana dengan muram berkata, Cheng Niu benar-benar tidak tahu tempatnya. Kamu boleh pergi. Orang lain yang akan membawanya ke sini." Dahi Feng Yusan dipenuhi keringat saat dia segera pergi. "Ziwu, bawa Cheng Niu ke sini." Saat suara itu bergema di istana, seseorang yang diselimuti kabut tiba-tiba muncul. Segera Ziwu dengan malas bertanya, "Mati atau hidup?" Suara dari dalam istana langsung menjawabnya, "Bagaimanapun yang kamu sukai." Oke, Ziwu langsung berbalik dan hendak pergi. Namun pada saat ini, cahaya merah turun dari puncak Gunung Sujaku dan memasuki istana. Kemudian dia perlahan berkata, "Tunggu." Setelah sekian lama, dengusan lembut terdengar dari istana. "Lupakan saja, kamu tidak perlu pergi. Kita akan memberikan waktu 10 tahun untuknya." Ziwu segera mengangkat bahunya dan menghilang ke dalam Gunung Sujaku. Di dalam istana, duduk seorang lelaki tua yang rambut dan alisnya kini memutih. Dia menatap batu giok merah di tangannya dan bergumam, "Latar belakang seperti apa yang dimiliki Cheng Niu ini hingga dia telah 3 kali ikut campur?" Saat ini, Wang Lin sedang duduk bersila di lembah. Di depannya ada kereta perang yang dipenuhi paku. Wang Lin menatap kereta perang dengan ekspresi gelisah. Dia melemparkan jebakan binatang itu dan katak guntur mendarat di sampingnya. Luka katak guntur sudah sembuh dan tatapannya ke arah Wang Lin mengandung sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Wang Lin, dia akan mati karena luka-lukanya sebelumnya. Katak guntur,
aku akan mengeluarkanmu dari perangkap binatang itu. Jika kamu ingin tetap tinggal, ikuti aku. Jika tidak, kamu boleh pergi." Kata Guntur itu segera mengangguk. Saat berikutnya, Wang Lin membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya dan mendarat di perangkap binatang itu. Kemudian, segudang simbol mulai menyebar dari gelang perangkap binatang. Pada akhirnya, hal yang sangat aneh terjadi di hadapan Wang Lin. Simbol-simbol tersebut membentuk cincin yang terlihat lebih besar di luar. Setiap cincin lebih kecil dari yang sebelumnya dan di tengahnya ada jebakan binatang. "Melepaskan!" Wang Lin segera berteriak. Tiba-tiba simbol-simbol itu mulai berputar. Seberkas asap hijau keluar dari perangkap binatang itu. Dia bergerak melalui simbol-simbol seperti sedang melarikan diri dan memasuki Katak Guntur. Segera Katak Guntur mengeluarkan suara gemuruh dan matanya berbinar. Namun simbol-simbol itu tidak hilang, tetapi terus berputar. Wang Lin tidak melihat Katak Guntur itu. Sebaliknya, dia melihat ke kereta perang. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah kereta. Segera kabut hitam muncul di kereta dan raungan yang memekakkan telinga datang dari kereta, dan roh binatang dari kereta itu muncul. Ini adalah roh binatang terkecil di antara ketiga kereta. Dia telah disegel oleh Wang Lin, tetapi sekarang setelah dilepaskan, matanya terkunci kepadanya. Kepalanya bertanduk tiga, berbadan lembu dan berekor naga. Bahkan ada wajah di bagian ekornya. Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu sebelum meneteskan setetes darah ke perangkap binatang itu. Kemudian dia menunjuk pada roh binatang di kereta itu. Simbol dari perangkap binatang tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mulai berputar mengelilingi roh binatang. Kemudian roh binatang itu mengeluarkan banyak raungan ketika dia mencoba untuk melawan, tetapi rantai hitam keluar dari kereta dan menguncinya. Cahaya yang dibentuk oleh simbol-simbol mendarat di tubuh binatang itu dan mengeluarkan cahaya keemasan. Seketika, raungan binatang itu menjadi semakin ganas. Beberapa rantainya putus, tetapi lebih banyak lagi rantai yang muncul untuk menjaga binatang itu tetap terkunci sepenuhnya. Pada akhirnya, semua simbol itu mendarat di tubuh binatang dan menetap di sana. Binatang itu tidak lagi meronta, tetapi matanya tampak lebih ganas. Namun mata Wang Lin masih tetap tenang. Setelah simbol-simbol itu selesai, dia segera berbisik, "Kembali." Segera simbol pada binatang itu bersinar terang. Warna simbol berubah dari emas menjadi hitam saat dia terbang ke dalam perangkap binatang. Ketika simbol terakhir menghilang ke dalam perangkap binatang, seekor binatang baru muncul di gelang itu. Binatang ini tampak persis sama dengan roh binatang di kereta perang. Di saat yang sama, kereta perang berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang ke dalam perangkap binatang buas. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam sebelum menampar tas penyimpanannya dan menempatkan 8 batu roh berkualitas tinggi di sekelilingnya. Perangkap binatang itu dengan cepat terbang ke arahnya dan melingkari pergelangan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari yang dia alami dengan Katak Guntur tiba-tiba mulai menghabiskan energi spiritualnya. Tubuh Wang Lin segera mulai menyusut dan dia mulai berubah seperti mumi. Namun matanya masih jernih dan 8 batu roh kualitas terbaik di sekelilingnya bersinar terang. Energi spiritual dalam jumlah besar memasuki tubuhnya dan mengalir ke dalam perangkap binatang buas. 3 hari kemudian, kekuatan itu perlahan mulai menghilang dan tubuh Wang Lin kembali pulih. Namun salah satu dari 8 batu roh kualitas terbaik hancur dan berubah menjadi debu. Wang Lin membuka matanya dengan sedikit kekhawatiran saat dia melihat jebakan binatang di pergelangan tangannya. Matanya menjadi dingin. Hisapannya cukup kuat walaupun aku menggunakan batu roh kualitas terbaik. Kereta perang pembunuh dewa. Aku harus meluangkan waktu untuk melihat apakah kamu cocok dengan nama itu.
Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak menyimpan 7 batu roh kualitas terbaik, tetapi membiarkannya berada di sekitar tubuhnya. Dari apa yang diketahuinya tentang jebakan binatang itu, kemungkinan besar jebakan itu akan menyedot energi spiritualnya setiap kali digunakan. Tentu saja akan lebih baik jika menyimpan batu roh di dekatnya untuk berjaga-jaga. Wang Lin menyentuh perangkap binatang itu, lalu dia berdiri dan mengamati Katak Guntur. Selama 3 hari ini, Katak Guntur sama sekali tidak bergerak dan telah menjaga Wang Lin sepanjang waktu. Ketika dia melihat Wang Lin berdiri, Katak Guntur mengangkat Wang Lin dengan kepalanya, sehingga sekarang Wang Lin menungganginya. Melihat tingkahnya, Wang Lin langsung tersenyum. "Apakah kamu ingin mengikutiku?" Perut Katak Guntur membesar dan mengeluarkan suara bergetar sebagai balasannya. "Bagus, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memperlakukanmu sama seperti binatang nyamuk." Dia segera memegang tas penyimpanannya dan binatang nyamuk itu keluar. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat binatang nyamuk dan ternyata dia telah berkembang lagi. Belalai raksasanya tampak sangat menakutkan saat melihat Katak Guntur. Binatang nyamuk itu sangat waspada sehingga dia terus mengeluarkan suara. Adapun Katak Guntur terus memandang binatang nyamuk dengan ekspresi memprovokasi. Wang Lin samar-samar tersenyum dan melompat turun dari Katak Guntur. Dia mengabaikan kedua binatang yang saling menatap dan berjalan menuju pagoda. Saat berdiri di depannya, dia mengatupkan tangannya dan menarik nafasnya dalam-dalam lalu berkata, "Senior, junior diminta oleh senior Zhou untuk menjagamu selama 1000 tahun. Makam abadi akan sangat berbahaya. Jadi aku ingin meminta senior untuk meminjamkanku pedang surgawi." Setelah mengatakannya, Wang Lin membungkuk dan berjalan ke dalam pagoda. Di lantai paling atas, Wang Lin melihat mayat wanita bergaun putih. Mayat wanita itu tergeletak di atas kasur batu giok surgawi. Di dekatnya ada 2 pedang surgawi, 1 besar dan 1 kecil, yang melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Saat melihat 2 pedang surgawi, Wang Lin mulai merenung. Matanya tampak lebih fokus melihat pedang yang lebih besar daripada pedang yang lebih kecil. Wang Lin merasa pedang besar ini tampak familiar saat pertama kali melihatnya. Namun terlalu berbahaya untuk memicunya pada saat itu. Setelah kembali, dia terus bersama Limo Wan sepanjang waktu sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lainnya. Sekarang setelah melihatnya lagi, perasaan keakraban itu semakin kuat. Aku pasti pernah melihat pedang ini di suatu tempat sebelumnya. Wang Lin berpikir dalam waktu lama sebelum mengeluarkan tangan ke pedang itu. Saat memegangnya, dia tidak merasakan perasaan yang tidak nyaman. Pedang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pedang kecuali sebagai tanda persegi panjang. Tanda. Wang Lin kaget dan mulai merenung. Setelah sekian lama, matanya berbinar dan dia berteriak, "Kekayaan! Itu adalah pedang kekayaan." Ketika Wang Lin berada di sekte Heng Yue, dia diberi tanda dari nominasi untuk memilih pedang terbang. Namun dia memilih pedang terbang yang paling konyol di sekte Heng Yue, yaitu pedang kekayaan. Wang Lin berjalan melintasi pagoda dengan penuh kesulitan. Dia segera berdiri di luar pagoda sambil menatap pedang besar itu. Kenangan lebih dari 400 tahun yang lalu terlintas di dalam pikirannya. Dia mengingat kembali saat pertama kali melihat pedang kekayaan. Namun sekarang dia merasa sangat menyesal. Dia masih bisa mengingat seluruh tubuh pedang itu terbuat dari emas. Namun pedang itu tidak bersinar karena kualitas pedangnya. Sambil memegang pedang di tangannya, Wang Lin teringat 2 permata raksasa di gagang pedang kekayaan. Namun kedua permata tersebut tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Pedang kekayaan menghilang dalam kehampaan ketika tas milik Wang Lin dihancurkan. Jika bukan karena pedang surgawi ini, mungkin Wang Lin tidak akan pernah mengingat pedang kekayaan lagi.
Namun jika dilihat lagi, selain dua permata raksasa dan jumbai emas, kedua pedang itu ternyata sangat mirip. Dia tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Dia merasa, mungkinkah pencipta pedang kekayaan pernah melihat pedang surgawi ini? Tetapi itu juga bisa dianggap tidak masuk akal. Bagaimanapun, senior dari Zhao itu masih berada di tahap Nesensol. Jadi bagaimana dia bisa pergi ke alam surgawi dan melihat pedang surgawi yang tersembunyi ini? Wang Lin mulai merenung dan mulai mengingat kehidupan senior yang tercatat di papan di sebelah pedang kekayaan. Orang itu awalnya tidak berguna di sekte Heng Yue, tetapi mampu menyelamatkan sekte Heng Yue dari bencana satu kali. Kemudian dia meninggal dan meninggalkan pedang besar ini untuk murid di masa depan. Orang yang sama sekali tidak berguna mampu menyelamatkan sekte Heng Yue. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Tetapi kalau dipikir-pikir sekarang, senior itu pasti punya rahasia. Mata Wang Lin berbinar, dia sekali lagi melihat pedang surgawi di tangannya. Pedang surgawi ini telah kehilangan jiwanya, jadi jauh lebih lemah. Jika aku ingin menggunakannya dengan kekuatan penuh, maka aku memerlukan roh pedang. Memikirkan hal ini, Wang Lin segera menampar tas penyimpanannya. Suli Guo, keluarlah! Pilar asap abu-abu keluar dari tasnya dan berubah menjadi Suli Guo. Setelah keluar, dia memukul dadanya. Dia memiliki pandangan yang sangat bersemangat di matanya. Aku akhirnya keluar lagi. Pada saat ini, kata Guntur dan binatang nyamuk yang masih saling menatap segera berbalik dan menatap Suli Guo. Seketika, Suli Guo dengan cepat terdiam ketika dia melihat kedua binatang itu. Wang Lin segera mengulurkan tangannya dan meraih Suli Guo lalu melemparkannya ke pedang surgawi. Pedang itu tiba-tiba bergetar dan warna emas di atasnya meredup. Wang Lin mengerutkan keningnya dan menunjuk ke alisnya. Segera jiwa pengembara keluar satu persatu dan memasuki pedang surgawi. Namun warna pedang itu kembali gelap dan warnanya menjadi lebih hitam. Kemudian Wang Lin menekan tangan kanannya pada pedang. Setelah merenung sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri. Menggunakan jiwa pengembara sebagai roh pedang hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan pedang. Jika aku menggunakan pemangsa jiwa, maka aku seharusnya bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Sayangnya, aku tidak punya cukup waktu. Tetapi aku harus menangkap seorang pemangsa jiwa di masa depan. Wang Lin segera berdiri dan menyingkirkan pedangnya. Dia kemudian menyentuh pagoda tersebut yang menyebabkannya segera menyusut dan menyimpannya ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian Wang Lin menarik nafasnya sambil memasukkan kata Guntur dan binatang nyamuk lalu menghilang. Sementara itu di rumah Jotua di desa bunga aprikot, seorang wanita sedang memandangi bayi perempuan dengan tatapan lembut. Ruer, ayahmu pergi membelikanmu ginseng untuk membantu menyehatkan tubuhmu. Aku tidak tahu apa yang salah denganmu hingga tubuhmu begitu lemah. Wanita itu sedang menggendong bayinya sambil menyanyikan lagu dari desa mereka. Napas bayi perempuan itu stabil dan sepertinya dia sudah tertidur. Setelah memastikan bayinya benar-benar tertidur, wanita tersebut meletakkannya dan mencium keningnya sebelum pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Saat wanita itu pergi, Wang Lin muncul di ruangan itu. Wang Lin menatap bayi perempuan itu dengan kelembutan di matanya. Tangannya gemetar saat dia dengan lembut menyentuh bayi itu dan berbisik. Wan aku lupa hari, bulan, dan tahun apa kita bertemu di luar lautan iblis. Tetapi aku ingat ekspresi senyuman dan kesedihanmu saat menatapku. Bulu mata bayi perempuan itu bergetar saat matanya yang jernih terbuka dan diam-diam menatap Wang Lin. Karena nesensolnya masih tertidur, tubuhnya terlalu lemah untuk mengenang ingatannya. Meskipun dia tidak dapat mengingat namanya, suaranya, atau penampilannya, namun perasaannya adalah sesuatu yang selamanya terukir di dalam dirinya.
Tatapan bayi perempuan itu ke arah Wang Lin tidak lagi jelas, tetapi dipenuhi kebingungan. Bahkan dia tidak menyadari air mata yang jatuh dari matanya. Hati Wang Lin sakit saat dia menatap bayi perempuan itu. Kamu memberiku satu tetes air mata, dan aku bisa melihat segala yang ada di hatimu. Wang Lin memandangi bayi perempuan itu untuk waktu yang sangat lama. Waktu perlahan berlalu, tetapi dia masih menahan pandangannya. Aku akan datang menjemputmu. Wang Lin berbisik lembut sebelum pergi. Saat dia pergi, air memenuhi mata bayi perempuan itu dan dia mulai menangis. Sehingga wanita yang sedang memasak di ruangan lain dengan cepat masuk ke kamar, menggendong bayi perempuan itu dan mulai menghiburnya. Tangisan bayi perempuan itu segera berhenti, namun dia masih melihat ke arah luar kamar. Saat ini Tian duduk bersila di dalam gua sambil menjaga bayi perempuan itu dari kejauhan. Dia sudah terbiasa berkultivasi setengah pintu tertutup selama setahun terakhir ini. Setengah tahun yang lalu, Yu Fei mengirimkan pesan kepadanya untuk menggantikannya, tetapi dia menolak tawarannya. Setelah Tian memasuki dunia kultivasi, dia belum pernah mengalami hal seperti yang dia alami selama setahun terakhir ini. Kekuatan jiwanya tersebar ke seluruh desa setiap hari. Dia mengenal setiap rumah tangga dan setiap orang di desa. Perasaan ini sangat misterius. Faktanya, Tian baru-baru ini berhenti berkultivasi dan muncul di dunia fana. Wang Lin segera masuk ke dalam gua. Saat dia melihat Tian, matanya tiba-tiba menjadi fokus. Tidak buruk jika dibandingkan dengan Lu Fei. Jika kamu terus melakukan ini, maka kamu akan dapat mencapai tahap formasi jiwa. Namun kamu harus mencapai puncak tahap akhir Renaissance Soul terlebih dahulu. Tian terkejut mendengarnya dan dengan cepat mengangguk. Wang Lin berpikir sejenak sebelum mengambil ukiran domain waktu. Aku memberikan ini kepadamu, pelajarilah dengan baik. Tian diam-diam menatap ukiran kayu itu. Wang Lin segera duduk di atas binatang nyamuk dan terbang menuju makam abadi. Pada saat ini di dalam lautan iblis ada sesuatu yang bergejolak di dalam bintang patah, tepatnya di lautan darah di dalam tanah dewa kuno. Lautan darah tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar pilar telah hilang dan hanya tersisa yang diduduki oleh Thousand. Ada kurang dari 100 kultivator di lautan darah. Masing-masing dari mereka memiliki serpihan merah di dahinya dan semuanya tampak diam. Di antara orang-orang ini ada banyak orang yang dikenal oleh Wang Lin seperti kaisar kuno. Masing-masing dari mereka mengeluarkan aura iblis yang berbau seperti darah. Di pilar tempat Thousand duduk, terlihat sosoknya sedang tertunduk. Di bawahnya terdapat banyak kata yang terukir, namun itu hanya satu kata yang diukir berulang kali. Walaupun rambutnya menutupi wajahnya, tetapi matanya dipenuhi kebencian. Wang Lin, umur tubuh dewa kuno akan mencapai batasnya. Jika itu terjadi, aku akan bisa kabur dari sini. Wang Lin, sebaiknya kamu tidak mati. Terus jaga warisan pengetahuan itu tetap aman untukku. Makam abadi adalah pegunungan yang dikelilingi oleh kabut hitam tebal. Di dalam pegunungan sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jauh di dalam pegunungan ada lubang raksasa. Saat ini kelompok orang tua Hu sedang duduk di luar lubang ini. Dibandingkan dengan lubangnya, mereka terlihat sangatlah kecil. Mereka telah menunggu di sini selama hampir 1 bulan. Meskipun mereka tidak membahas bahaya di sepanjang perjalanan, namun ada sesuatu yang membuat kulitnya merinding selama perjalanan. Sebagai seorang kultivator formasi jiwa, dia tidak percaya bahwa perasaan seperti ini akan muncul tanpa alasan. Sekarang dia sudah berada di dekat lubang dan perasaan itu semakin kuat. Menambahkan rekan kultivator Wang, akan ada 3 kultivator formasi jiwa. Selama kita tidak masuk terlalu dalam, seharusnya tidak ada masalah. Bertahun-tahun yang lalu, sebenarnya dia pernah datang ke sini dan pergi ke lapisan ketiga. Meskipun ada banyak bahaya,
Namun dia bisa mendapatkan barang yang dia cari dan kemudian pergi. Inilah sebabnya dia bersedia datang ke sini lagi. Namun orang tua Hu mulai menyesalinya sekarang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap saat dia melihat lubang di depannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.